Seorang tamu yang rada sombong bernama Udin habis berkencan dengan Soimah yang seorang perempuan malam. Udin masih memperhatikan Soimah saat mengenakan bra pada dadanya yang datar dan kempes itu. Untuk apa kau mengenakan bra, toh tidak ada yang perlu kau bungkus di balik bra itu? Soimah dengan sewotnya menjawab, usil amat mulutmu. Saat kau mengenakan celana dalam tadi, aku tidak bilang kalau hal itu sia-sia juga, karena tak ada yang perlu kau bungkus di balik celana dalammu itu. Soimah sedang marah-marah di depan sang direktur yang mencari sekretaris. Bapak bagaimana sih? Katanya syaratnya berijazah plus, kata Soimah yang bertubuh kurang menarik dan berwajah pas-pasan. Saya mahir bahasa Inggris, bahasa Cina, steno, administrasi, komputer akuntansi, malah enggak diterima. Yang diterima malah yang berijazah SMP, gimana sih Pak? Kata Soimah kesal. Soalnya gadis ini mempunyai plus yang saya inginkan, kata sang direktur sambil memeluk seorang gadis cantik berbadan montok di sampingnya. Dua orang pria yang sudah beristri sedang bercakap-cakap. Mereka adalah teman baik sejak masa bujangan dulu, jadi hal-hal pribadi pun bisa jadi bahan percakapan mereka. Jok, saya bingung nih. Istriku sebentar lagi ulang tahun. Enaknya diberi hadiah apa ya? Berikan apa yang ia suka Din, kamu pasti tahu doong. Itu masalahnya, semua barang kami sudah punya. Lagi pula kalau istriku ingin sesuatu, dia bisa beli sendiri kok. Joko pun berpikir sejenak. Kemudian ia melontarkan sebuah ide. Bagaimana kalau kamu beri istrimu sertifikat cinta? Isinya begini, selama 60 menit ke depan, kamu akan mengabulkan segala permintaannya untuk bercinta dengan gaya apapun juga. Wah, cemerlang juga otakmu. Lagi pula kan aku enggak usah keluar duit. Udin kembali ke rumah untuk melaksanakan ide temannya itu. Beberapa hari kemudian, ia kembali menemui Joko. Bagaimana Din, istrimu suka nggak dengan hadiahmu itu? Wah, dia suka sekali Jok. Setelah membaca sertifikat itu, dia langsung melompat dan mencium dahiku. Terus dia pergi keluar rumah dan berpesan akan kembali lagi sejam kemudian. Soimah adalah seorang yang sangat tergila-gila dengan cowok bule. Setiap hari ia mengimpikan untuk dapat berpacaran dan melampiaskan fantasinya dengan tipe cowok idamannya itu. Suatu malam ia bertemu seorang lelaki bule yang gagah perkasa. Merasa mendapatkan impiannya, Soimah lalu membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung menuju kamar. Nah, sekarang kita sudah di kamarku, tolong bukakan semua pakaianku dong mas. Setelah lelaki itu membukakan semua pakaiannya, kemudian Soimah berkata lagi, maukah kamu mengikat kedua tanganku di tepi tempat tidur dan lakukan apapun yang kamu mau mas. Soimah pun diikat tangannya di pojok ranjang. Setelah itu, si bule tersebut melihat seluruh ruangan, dan kemudian mengambil semua perhiasan Soimah dan meninggalkannya terikat di tepi tempat tidur. Saat malam pertama, Soimah kesal pada suaminya Udin yang duduk di sampingnya dan kelihatan gugup sekali. Gimana ini kamu Din, keluh Soimah. Katamu selama ini kamu sudah biasa bermain di ranjang dengan bermacam-macam wanita. Tapi mana buktinya? Sekarang kamu cuma bisa bingung. Ini lain, kata Udin membela diri. Selama ini saya nggak pernah sendirian menghadapi cewek di ranjang. Ada seorang wanita cantik namanya Soimah. Ia pergi ke sebuah klinik. Sesampainya di sana ternyata dokter yang menjaga masih muda dan tampan. Dokter itu menyuruhnya berbaring untuk diperiksa di lubang telinganya. Tiba-tiba lampu mati. Nona, tolong tuntun telunjuk saya ke lubang telinga Anda. Baik dok. Tak lama kemudian dokter itu berkata, Nona, seingat saya lubang telinga Anda tidak sebesar ini. Benar dok. Tapi seingat saya telunjuk dokter pun juga tidak sebesar ini. Udin adalah seorang suami yang sering jajan di komplek lokalisasi. Suatu malam, ketika ia selesai bercinta dengan istrinya sendiri, Udin langsung menyerahkan uang 200.000 kepada sang istri dan buru-buru mengenakan celana panjang. Saat sang istri pergi ke kamar mandi, Udin baru sadar bahwa kebiasaan itu hanya berlaku untuk seorang pelacur yang melayaninya, bukan untuk sang istri. Celaka! Pasti istriku akan tahu kalau aku sering jajan di tempat begituan, gumam Udin dengan cemas.
Ia tak punya alasan untuk menarik kembali uangnya itu. Tapi ketika sang istri keluar dari kamar mandi, ternyata ia langsung didekati oleh sang istri yang berwajah marah. Sang istri pun membentaknya, "Hei, kurang niche. Biasanya 300.000, kenapa kau kasih cuma 200? Hah, biasanya? Oh, maksudku." Sang istri pun gugup dan pucat sekali. Saat mandi di pemandian umum, Udin kaget melihat orang negro dengan anu yang besar. Karena penasaran Udin pun bertanya ke orang negro tersebut. Apakah benar, semua orang negro memiliki senjata yang besar? Seperti yang Anda lihat, jawab orang negro itu bangga. Ajaib, bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Sederhana saja, setiap malam sebelum tidur, kami memukul-mukulkan senjataku ke ujung ranjang. Malamnya, selesai makan, Udin naik ke tempat tidur dan mulai memukul-mukulkan senjatanya ke ujung ranjang. Istrinya lalu berkata, "Berhenti bertingkah seperti negro dan segeralah tidur." Udin sedang minum bir di sebuah diskotik di daerah Jakarta Barat bersama temannya yang bernama Joko untuk menghilangkan rasa penat setelah bekerja seharian. Udin pun curhat ke Joko tentang masalah rumah tangganya. "Jok, kenapa ya aku kok setiap begituan sama istriku, aku selalu kalah ya?" Joko pun menjawab, "Itulah gunanya teman Din, bagaimana kalau kita keroyok aja istrimu biar kamu menang." Ada percakapan 3 orang suami. Suami pertama, "Saya heran, istri saya kok tingkahnya aneh-aneh, masa dia bilang ingin beli DVD player, padahal TV aja kita gak punya." Suami kedua, "Istri saya lebih aneh lagi, Pak, maksa-maksa minta beli tabung gas. Padahal kompor di rumah kami masih kompor minyak." Suami ketiga, "Wah, istri saya paling aneh banget, Pak, dia bilang mau tugas keluar kota, dia bawa 10 kondom Pak. Bayangin, Pak, 10 buah, dia gak mikir apa ya? Mau dipasang di mana itu kondom? Dia kan wanita." Sepulang dari lembur di kantor, Udin pulang ke rumahnya. Setelah masuk kamar dia melihat istrinya dalam keadaan telanjang bulat dan ia melihat asbak di meja sisi ranjang ada sebatang cerutu yang masih menyala. "Bagus-bagus," katanya dengan geram sembari berteriak. "Kalau kau tidak memberitahukan dari mana asal cerutu ini, maka akan kubunuh." "Baik saya ngaku, cerutu itu dari Havana," kata seorang cowok dari kolong ranjang sambil ketakutan. Udin adalah seorang lelaki kaya yang sudah matang usianya dan sedang mencari jodoh. Dia pergi ke sana kemari untuk mencari wanita pujaan hatinya. Namun hubungannya selalu gagal karena pada saat sudah terjalin hubungan dan sudah cukup dekat, dia selalu berusaha jujur tentang adanya kelainan pada sistem reproduksinya dan divonis mandul oleh dokter. Udin pun tidak putus asa dan terus mencari sang pujaan hati. Setelah kurun waktu 5 tahun mencari, akhirnya dia menemukan pujaan hatinya. Cantik, proporsional, muda dan mempesona. Namun pada saat proses pendekatan dilakukan, Udin tidak jujur mengenai kelainan yang dideritanya. Gadis muda dan cantik itu pun akhirnya bersedia menikah dengannya. Akhirnya menikahlah Udin dengan penuh sukacita. Sekitar 2 bulanan setelah menikah sang istri pun mulai menunjukkan ciri-ciri wanita hamil muda. Udin pun takjub dan tak percaya. "Mana mungkin bisa terjadi, dokter bilang aku divonis mandul, tapi ternyata sungguh keajaiban, aku lelaki yang sangat beruntung," kata Udin senang. Akhirnya pasangan itu pergi ke dokter pribadi Udin untuk memastikannya. Udin sangat bangga akan apa yang terjadi dan menceritakan dengan menggebu-gebu pada dokter pribadinya. Di tengah percakapan, sang dokter bicara memotong. "Pak, saya juga ada sedikit cerita dari teman saya yang seorang pemburu," kata dokter itu. Si pemburu itu sangat ceroboh dan tergesa-tergesa. Pada suatu saat pemburu itu pergi ke hutan dengan tergesa-tergesa dan salah membawa senjata. Bukan senapan yang dibawanya, namun payung. Pemburu tersebut tidak menyadarinya. Dan tiba-tiba dia berpapasan dengan macan. Dengan refleks pemburu itu mengeluarkan payungnya lalu menekan tombol untuk pembuka payung dan, dor. Macan itu mati tertembak. Udin yang tak percaya akan cerita dokter itu pun memotong ucapan dokter dan berkata, "Pasti ada orang lain yang menembaknya. Pasti ada orang lain yang menembak macan itu kan dok. Kan yang dibawa pemburu itu payung."
Dokter menarik nafas dalam dan berkata, itulah yang terjadi pada istri Anda. Pada konferensi pers, seorang wartawan berkata kepada politikus yang mencalonkan diri sebagai presiden, sekretaris Anda di depan umum mengatakan bahwa Anda memiliki anu kecil. Tolong berikan komentar. Politikus itu menjawab dengan santai, oh, sebenarnya bukan anuku yang kecil tapi dianya aja yang memiliki mulut besar. Udin dan Joko sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya di kawasan Mega Kuningan. Maklum Jakarta, jalanan ke arah Bekasi macetnya luar biasa. Pulangnya entar aja Jok. Mari kita berhenti dulu dan bersantai di sebuah tempat yang baru gue temukan ini, ujar Udin sambil menunjukkan selembar kartu nama sebuah kafe. Kamu tahu gak? Bangku bar di kafe tersebut diberi nomor dan kemudian diundi. Kalau nomormu kena, maka kamu boleh naik ke lantai atas dan menikmati suatu permainan seks dengan gratis. Oh ya, sahut Joko. Apakah nomor bangkumu udah pernah kena? Aku sih belum, kata Udin. Tapi istriku udah 2 kali menang. Udin berjalan ke tempat tidurnya dan melihat istrinya berbaring terlentang di atas tempat tidur dengan kedua kakinya terbuka. Si istri bertanya, apakah kamu tahu apa yang aku inginkan, Mas? Tidak, jawab Udin. Maka si istri melebarkan kedua kakinya dan bertanya lagi pertanyaan yang sama. Tidak, jawab Udin untuk kedua kalinya. Si istri semakin melebarkan kedua kakinya dan berkata dengan yakin, sekarang pasti kamu sudah tahu apa yang aku inginkan, Mas. Dengan mantap Udin berkata, ya, kamu menginginkan seluruh tempat tidur ini hanya untukmu kan, baiklah aku akan tidur di bawah. Udin dan Soimah adalah pasangan yang humoris, mereka sering bercanda dan tertawa setiap hari. Suatu malam saat mereka hendak tidur Soimah pun iseng bertanya kepada Udin. Sayang, seperti apakah bentuk setan? Udin pun berpikir sejenak, sambil membuka resleting celananya, Udin berkata sambil tertawa, seperti ini dong. Lalu menurut kamu, tempat apa yang cocok untuk setan? Neraka, kata Soimah sambil membuka roknya. Mereka pun lalu tertawa bersama. Sayang, setan ini harus dimasukkan ke neraka demi damai sejahteranya umat manusia. Kata Udin sambil memeluk Soimah. Pintu neraka ini selalu terbuka untuk setan yang kamu bawa sayang. Udin dan istrinya sedang dalam perjalanan keluar kota. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka bermaksud menginap di sebuah hotel sebelum meneruskan perjalanan keesokan paginya. Akhirnya mereka menemukan hotel yang cukup bagus, walaupun tidak berbintang. Mereka pun memutuskan untuk menginap di sana. Keesokan paginya ketika akan keluar hotel, mereka harus membayar 500.000 untuk harga hotelnya. Hah? Ini sih tarif hotel bintang 5. Gak salah, tanya Udin terkejut. Ia pun minta dipanggilkan manajer hotel dan memprotes tarif yang terlalu tinggi. Setelah mendengarkan keluhan Udin dengan penuh perhatian, si manajer berkata, hotel ini dilengkapi dengan kolam renang standar internasional, ruang konferensi dan berbagai hiburan taraf internasional Pak. Jadi wajar kalau harganya mahal. Ya tapi kan kami sama sekali tidak memanfaatkan fasilitas yang Bapak sebut tadi, kata Udin bersikeras. Ya salah Bapak sendiri. Fasilitas itu disediakan untuk dimanfaatkan, kata si manajer santai seolah mengejek Udin. Setelah termenung sejenak, Udin pun membuka dompetnya, mengeluarkan uang 200.000 dan mengulurkannya kepada si manajer. Kok hanya 200.000? Tanya manajer. Karena Bapak harus membayar 300.000 untuk tidur dengan istri saya. Tapi saya tidak tidur dengan istri Bapak. Salah sendiri. Sudah tersedia semalaman, kenapa tidak dimanfaatkan? Udin yang seorang binaragawan baru saja menikah dengan Soimah, di malam hari saat mereka bersiap untuk tidur bersama, Udin pun melepaskan kemejanya, menonjolkan bisepnya dan menyombong, sayang, tiap lengan ini menyimpan kekuatan setara dengan 200 kg dinamit. Soimah sangat terkesan melihatnya. Udin lalu melepaskan celananya, mempertontonkan kakinya yang berotot dan berkata, tiap kaki menyimpan kekuatan setara dengan 500 kilo dinamit. Soimah pun takjub dengan badan Udin yang perkasa. Ketika Udin melepaskan celana dalamnya, Soimah memandangnya dengan wajah ngeri dan langsung berlari keluar kamar.
Ada apa sayang? Tanya si Udin kaget. Saya harus keluar ruangan, kata Soimah. Dinamit sebanyak itu dengan sumbu yang pendek begitu, ruangan ini pasti akan segera meledak. Udin adalah siswa SD kelas 6. Selain juara di kelasnya, dia cukup ganteng juga. Dia punya satu teman sekolah namanya Soimah yang cantik dan manis. Singkat cerita, Udin jatuh hati pada Soimah. Ternyata Soimah juga suka dengan Udin. Suatu hari, mereka berbicara masalah perasaannya. Soimah, kamu tahu aku suka kepadamu kan? Sayang kita masih kecil, bila nanti kita udah dewasa kita menikah yuk. Dengan wajah yang merah merona Soimah pun menjawab, Din, bukannya aku menolak, aku sih mau aja. Tapi dalam keluarga kami hanya menikah sesama kerabat saja. Paman menikah dengan bibi, kakek menikah dengan nenek, bahkan papa menikah dengan mama. Kamu kan bukan kerabat aku Din, jadi kita gak akan bisa menikah kelak. Soimah membawa adik sepupunya yang berumur 3 tahun pergi berjalan-jalan di mall. Saat hendak ke toilet, karena khawatir adik sepupunya yang masih kecil ini diculik oleh orang jahat, maka ia ingin mengajaknya sama-sama masuk ke toilet wanita. Namun adiknya menolaknya, bahkan dengan suara kekanak-kanakan berkata, Kak, ibuku mengatakan aku adalah anak laki-laki. Karena Soimah sudah sangat kebelet dan hampir tak dapat menahan diri lagi, maka dengan tak sabar, tiba-tiba nyeletuk sepatah kata dari mulutnya. Ayo cepat masuk. Kelak sesudah dewasa, kamu tentu takkan ada kesempatan masuk lagi. Udin adalah seorang polisi. Sehari-harinya ia sering berurusan dengan penjahat, pekerjaannya sangat meletihkan dan mentalnya juga sangat tegang. Pada suatu malam saat pulang ke rumah dalam kondisi fisik sangat lesu, ia berkata pada istrinya dengan tak bersemangat. Kalau nanti ada telepon mencari diriku, tak peduli siapa saja, kamu katakan aku tak ada di rumah ya. Aku sekarang betul-betul kecapean. Sebentar kemudian telepon berdering, istrinya mengangkat gagang telepon, lalu berkata dengan suara yang sangat kecil, suamiku sekarang ada di rumah. Udin pun rada marah dan segera mencela istrinya dengan suara yang cukup keras, bukankah tadi sudah kukasih tahu dirimu, bila ada telepon katakan aku tak ada di rumah. Istri dengan agak gelisah berkata, sayang, jangan marah, telepon barusan itu adalah telepon untukku, bukan telepon untukmu. Ibu guru memperhatikan bahwa akhir-akhir ini si kecil Udin menurun prestasinya. Suatu hari seusai jam sekolah dia pun mengajar Udin bicara. Ibu perhatikan akhir-akhir ini nilaimu menurun. Ada apa? Si kecil Udin menjawab, saya lagi jatuh cinta Bu Guru. Sama siapa? Sama Bu Guru, jawabnya dengan wajah memerah. Bu Guru sangat cantik-cantik. Bu Guru sudah tidak asing dengan sikap murid semacam ini. Dia pun menjawab dengan lembut, Udin, kamu tahu itu nggak mungkin kan? Memang ibu sendiri suatu saat akan punya suami, tapi ibu tidak menginginkan seorang anak kecil. Oh, soal itu ibu nggak usah khawatir, sahut Udin dengan nada mantap, saya akan pakai kondom. Malam itu dua sahabat wanita, Soimah dan Lastri pergi bersenang-senang berdua saja tanpa membawa serta suami mereka. Mereka pergi ke sebuah bar dan kebetulan di sana ada acara seru. Mereka begitu menikmati malam itu sampai akhirnya mereka teler kebanyakan minum. Ketika pulang larut malam, keduanya merasakan dorongan untuk buang air. Soimah lalu mengajak singgah di kuburan yang mereka lewati. Dasar mabuk berat mereka tidak punya rasa takut sama sekali. Begitulah mereka melakukan hajatnya di balik nisan-nisan kuburan itu. Soimah tidak punya apa-apa untuk mengelap. Jadi dia lep saja pakai CD-nya lantas dibuangnya di sana. Tapi si Lastri kebetulan mengenakan CD berharga mahal jadi dia enggan menggunakannya. Setelah meraba-raba dia menemukan penggantinya, sehelai pita besar dari atas salah satu makam. Kelihatannya pita itu bagian dari rangkaian bunga yang tadi siang ditaruh di atas makam itu. Sesudahnya mereka pun pulang. Besoknya suami Soimah menelepon suami Lastri dan berkata, kita mesti hentikan acara senang-senang kedua istri kita ini. Coba bayangin, tadi malam istriku pulang tanpa make celana dalam. Itu belum apa-apa bro, jawab suami Lastri. Istriku pulang dengan sehelai kartu ucapan di celah bokongnya, dan di sana ada tulisan, dari seluruh penghuni asrama prajurit.
Kenangan indah bersamamu tidak akan pernah kami lupakan. Udin sakit dan berkunjung ke praktek seorang dokter. Kebetulan, dokter sedang keluar, tetapi Soimah, juru rawatnya sangat cantik dan seksi mengatakan, mungkin saya bisa menolong. Masuklah ke kamar periksa, dan tanggalkan semua pakaian Anda. 5 menit kemudian, Soimah meletakkan tangannya yang halus ke tenggorokan Udin, dan berkata, coba bilang, 33 pelan-pelan. 33, kata Udin. Soimah yang genit itu kemudian menjamah dada Udin, dan mengulangi, coba bilang, 33 pelan-pelan. 33, kata Udin lagi. Soimah meletakkan tangannya ke perut Udin, dan mengulangi perintahnya. Kembali Udin mengucapkannya, 33. Akhirnya, Soimah memegang anunya Udin, dan mengulangi perintahnya. Udin pun berkata, 1, 2, 3, 4, 5. Seorang napi baru kabur dari penjara setelah dipenjara 20 tahun. Dalam perjalanan kabur, ia menemui sebuah rumah dan mendobrak masuk ke dalamnya untuk mencari uang. Tetapi yang ditemukan hanya Udin dan Soimah. Sepasang pengantin muda yang sedang tidur di atas ranjang. Napi itu memerintahkan Udin turun dari ranjang dan mengikatnya di kursi. Kemudian sambil mengikat Soimah ke ranjang, napi itu mencium lehernya, lalu bergegas ke kamar mandi. Sementara si napi berada di kamar mandi, Udin berbisik ke istrinya, istriku, orang ini napi yang kabur dari penjara. Lihat saja baju yang dipakai, dia mungkin sudah lama di penjara dan belum pernah menyentuh wanita dalam waktu lama. Aku lihat bagaimana tadi dia mencium lehermu. Jika dia ingin berhubungan seks denganmu, jangan menolak, jangan mengeluh, lakukan sesuai keinginannya, berikan kepuasan. Orang ini berbahaya, jika marah, dia bisa membunuh kita. Jadi bertahanlah sayang. Aku mencintaimu. Soimah pun dengan tenang menjawab, dia tidak mencium leherku sayang, tapi dia berbisik ke telingaku. Dia bilang dia homo dan menurutnya kamu seksi sekali dan dia menanyakan di mana body lotion. Aku jawab di kamar mandi. Bertahanlah sayang. Aku juga mencintaimu.